Wa kana sallallahu alaihi wasallam iku yasidku lan ana sapa nabi yasidku. Iku berkembang sapa nabi fil yaumi ing dalam sedina sabab sobi kaya perkembangane cilik fisari ing dalam sawulan. Ki ana yaten kelan pertolongan robbani yaten kang basa kepangeranan. Fakoma mongko jumeneng sapa nabi ala kodame ing atase gamaan lorone nabi. Ya ala kodame ini ya nune dibuang mergo napa mundhak teng kodame iki. Dadi nabi iso ngadeg fi salasin. Umumnya orang itu kan iso melaku misalnya umur 9 bulan. Nabi cukup 3 bulan. Wa masa fi khamsin ya. Kalau tadi umumnya iso melaku kan berapa? Mboten melaku. Tahun paling cepat 9 bulan. Wa masa fi khamsin. Nabi iso tindak fi khamsin. Wa qawiyat fi tis'in. Jadi kamane Nabi mulai andan-andan iso berdiri 3 bulan ya. Terus kuat tenan saged melaku fi tis'in minas syuhur. Umumnya bayi kan jalan setahun, Nabi cukup dinten 9 bulan. Di fase nutki kelawan wis fase ngendikane kuwahu tur sampai kuwan nutki. Jadi Nabi boten ate belo, dari mulai cilik pun boten belo. Memang ya wis aja no jenenge di fase nutki kuwa. Wasak kolan dedel utawa buka sapa al malakani malaikat loro sadrohu ing dadane Nabi asyarifa kang mulya. Ladaiha ana ing ngarepe Halimah. Jadi Halimah sempat kaget sekaget-kagetnya ketika melihat 2 orang sing bedel dadane Kanjeng Nabi membuka dadanya Nabi. Iku Halimah ngerti, perso dilihat dari jauh tapi cara wong Jawa iku cara wong Jawa teleleken. Maksudnya menghalangi serai iso wong 2 orang itu sangat ganteng, ada nurnya sehingga Halimah mendelok. Dan beliau nganggep iku kematiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani wa akhraja lan ngetokno sapa al malakani min sanging Nabi ala kotan ing segumpal jamawiyatan kang basa geteh. Wa azala lan ngilangi sapa al malakani min sanging Nabi ngilangi khasbe setoni ing jatah anane setan. Jadi senajan to Kanjeng Nabi orang pilihan desain tubuhnya secara lahir seorang lagi bukan secara hakikat ya saulang lagi ya. Nabi orang yang sempurna, semua tubuhnya nur, ya, semua tubuhnya. Tapi piye-piye Nabi itu seorang manusia. Maka secara lahir diberi desain yang di situ seakan-akan ada bentuk khadus syaitan. Nah, khadus syaitan itu diambil oleh 2 malaikat. Ya, tapi itu saya ulang lagi itu secara zahir. Hakikatnya itu tidak ada. Tapi karena Nabi seorang manusia tetap didesain seakan-akan ada khadus syaitan. Nah, ini memiliki diterang seperti wasaqqal malakani sadrahu syarif ladaya wa akhraja minhu alaqatan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa azala lan ngilangi sapa al malakani minhu saking nabi hadza syaitan ing bagian jatah setan wa bisal silan kelawan salju wa sala ngebisi sapa malakani ing Kanjeng Nabi. Jadi niki kedah kita iman senajan to orang boleh punya sudut pandang yang beda, ya, punya sudut pandang yang beda. Mana kalau bolak-balik matur, ya, nak simput duror, itu kelebihannya ning iskun itu Bronto. Sayyid Ali Al-Habsyi itu nggak percaya peristiwa itu terjadi. Beliau ngendikan ketika 2 malaikat membedah dadane Nabi itu murni menambahkan hikmah. Tidak boleh ada cerita bahwa di situ 2 malaikat mengambil hadis setan, karena Nabi nggak pernah didesain punya hadis setan. Cara pikirannya Sayyid Ali Al-Habsyi. Jadi wa ma akhraja minhu apa satruse. Jadi saya ulang lagi ya. Cara pikirannya Habib Ali Al-Habsyi itu malaikat mengoperasi Nabi ketika masih di Bani Sa'din atau di Halimati Sa'diyah itu murni mau menambahkan hikmatan wa imanan, tidak mengambil hadis setan karena Nabi tidak pernah didesain punya hadis setan. Tapi kita ya hormat sama Habib Ali Al-Habsyi, tentu beliau orang yang luar biasa. Tapi imam berjanji juga Sayyid ya putune Kanjeng Nabi. Sayyid berjanji ya Sayyid putune Nabi. Beliau lebih sesuai pendapat ahli hadis. Di Sahih Muslim di beberapa hadis memang diistilahkan seperti itu. Saya ulang lagi ya, bukan hakikat ya, diistilahkan seperti itu bahwa Nabi ya punya hadis setan. Tapi saya ulang lagi diistilahkan seperti itu. Beda loh ya, itu bukan hakikat apa? Diistilahkan seperti itu. Ya karena Nabi kan tetap manusia. Nisbatnya misalnya Nabi habis kumpul dengan istrinya ya tetap mandi junub. Meskipun Nabi sebagai nur, harusnya kalau nuruti itu kan nggak perlu mandi karena sudah
suci. Ketika beliau wafat ya secara prosedur syariat ya dimandikan. Enggak bisa bahkan Nabi suci itu enggak perlu dimandikan. Nah, kalau melihat ini Said berjanji terus beberapa kitab hadis lebih sesuai dengan zahirus syariah. Makanya kita ya sudah legowo mawon ya dadi ngikuti Habib Ali legowo itu enggak masalah. Semua itu ya madhah ngelem Kanjeng nanti ngikuti berjanji ya enggak masalah. Sing repot kok kowe ora paham kabeh. Kok bengok maca, macane grutal-gratul gak paham. Bariku terus mayoran. Mulutan ngono semacane grutal-gradul gak paham mulai nggo berkat untuk loro. Muga-muga sepuro pengiran no. Lah yo macane grutal-gradul ora paham. Karena mulai nggo berkat loro. Mubale ke mulai untuk sang. Ngono yo urip alhamdulillah. Dan itu ada perdebatan panjang. Nah, cara Habib Ali Al-Habsyi sing aran Sintudura, Nabi itu tidak pernah didesain ada alakotan damawiyah, sehingga nggak perlu ada proses mengeluarkan hadzas setan. Jadi dioperasi yang murni menambahkan nuron wa hikmatan. Itu juga sah, napa? Sah karena memang Nabi khuliqa nuron dari awal desainnya adalah nur. Tapi Sayyid berjanji juga beliau cucu Nabi juga sah. Mergi, napa? Cara berpikir beliau, piye-piye meskipun Nabi sempurna itu didesain umumnya wong. Napa? Didesain umumnya wong. Jadi secara lahir ya ono alakotan damawiyah terus diambil. Dan itu sesuai riwayat-riwayat hadis memang teks-teks hadis seperti itu. Paham ya? Mengenai temriki di Islam apa? Wa akhraja minhu alakotan damawiyah wa azala minhu hadza syaitan wa bisalji wa salam ya. Terus kalau apa? Saya berjanji memang semua ulama ya, meyakini saya tentang tulisan-tulisan dia saja. Tapi yang jelas niku yang penting ditulis ahlul ilmi, ya, yang penting ditulis ahlul ilmi. Nah, sing nulis ahlul ilmi kita iman. Terus sampai membayang Nabi kaya umumnya wong terus kelakuannya kaya umumnya wong boten ngarah. Umumnya wong itu desain, hanya desain tubuh. Nah, perilakunya spesial, semua fisiknya ya bisa. Misalnya umumnya wong maksudnya ya punya wajah, punya dua mata, punya. Tapi coba ngurus Nabi elek kok kowe ora mungkin. Berarti kaya umumnya wong ora pati ganteng ya boten. Nah, itu tetap spesial apa? Muhammadun basarun lakal basar. Makanya ya sudah seperti itu. Ya paham ya, jadi nak cara Habib Ali Al-Habsyi tentang Sintudura dan itu sah ngendikan ya, dua malaikat itu sama sekali tidak mengambil hadzas syaitan karena itu tidak ada pada tubuh Kanjeng. Jadi nak cara pikiran Imam berjanji secara lahir, saya ulang lagi bukan secara hakikat, no? Secara lahir karena Nabi ditakdir seorang manusia tetap cara zahir ada hadzas seton. Kayak Nabi ketika hubungan suami istri ya keceluk junub, maka beliau harus mandi. Ketika wafat ya keceluk wajib dimandikan meskipun sudah suci. Tapi itu kabeh ijro'an li zahiril ahkam. Paham ya? Ijro'an li zahiril ahkam. Tapi hakikatnya Nabi tetap nur, ingat ya. Paham ya? Jadi kamane kok umpama kita menangi Nabi ketika wafat kok ngedusi Nabi, tetap kita yakin ngedusi dengan makna zahirus syariah. Tapi kita sendiri sudah yakin beliau nur sing layak taju ilal husli, tidak butuh diman. Tapi secara syariat tentu kita mandikan. Jadi itu pikiran di sini Imam apa? Berjanji. Makanya beliau tetap mendikan apa? Wa azala minhu hadzal syaitan wa bisalji wa salam. Wa mala'ahu ini kita tasniah ya. Makanya dikasih alif panjang. Wa mala'a, paham ya dikasih alif apa? Panjang. Wa mala'a lan ngebai sapa al malakani. Ya wa mala'a lan ngebai sapa malakani ing nabi dikebai hikmatan ing hikmah wa ma'aniya nggih niki fathah ketok mergo apa akhful harokat hikmatan ing hikmah wa ma'aniya lan pira-pira maknawi imaniyatan kamu iman. Kemudian hati itu diisi hikmah dan makna-makna keimanan. Jadi Kanjeng Nabi itu didesain sedemikian detail sehingga hati ini mau penuh dengan iman. Summa khoto mongko nuli jahit sapa al malakani. Iki maknane khoto jahit nem. Khoto yaqitu khaiton. Mulane bola iki bahasa Arab khaitun mergo alat jahit. Khoto niku berhubung tasniyah napa? Khoto mongko jahit sapa al malakani ing Nabi. Sakwise dadane disuwek dijahit. Iki kan nunjukno nak
Allah niku ijra iku menurut hukum zahir. Sakjane malaikat kan bedele yo tetep nganggo peso. Bareng ingin pulih ya dijahit. Sakjane kudratullah tanpa itu kan bisa. Karena Allah ingin bahwa seorang nabi pun diperlakukan sebagai umumnya orang. Kalau buka ya pakai peso. Kalau mau iltiam, mau sambung lagi ya dijahit. Ora terus diusap walaupun fayakun dukun-dukun niku mboten. Paham ya? Tapi kabeh ku koyo apa al-a'rad al-basariyah kayak desain umum. Napa kayak desain umum ya dijahit. Wa fi khatamin nubuwati lan kelawan stempel kenabian khatama nyetempel sapa al-malakani hu ing Kanjeng Nabi. Jadi walhasil baru saat itu nak cara kitab niki saat itu juga baru Nabi disestempel ngangge alamat khatamin nubuwah. Tapi jelas ya niki masih kecil ketika hidup di Halimatis Sa'diyah. Jadi kila Nabi dibedel 2 kali, wakila 3, ada khilafnya ulama. Yang kedua ya sudah besar ketika mau dimi'rajkan apa? Mau dimi'rajkan. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi. Wa wazana lan nimbang sapa al malakani ku ing Nabi farajaha. Mongko ngunjoni sapa Nabi, ngungguli sapa Nabi di alfin kelawan 1000 min ummati sang umat Nabi al ummatul khairiyah yaiku umat sing apik. Jadi gampangane kebaikannya Nabi diukur dengan ribuan umatnya yang baik, tentu masih unggul dengan kebaikannya Kanjeng Nabi. Jadi satu Rasulullah itu dibanding ribuan umatnya yang baik, tentu masih rojaha dan kebaikannya Kanjeng Nabi. Jenapa farojaha bi alfin min ummatihil ummatil khairiyah. Ya tentu dibanding umat yang baik. Nah wong elek kan gak ono nilaine, napa mboten enten nilaine. Wa nasa'alan tumbuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala akmalil ausofi ing atase sempurna-sempurnane sifat min halisi bahu mulai cilik cilike Nabi. Dadi Nabi mulai cilik iku wis sempurna. Dadi ora tau nyolong, ora tau macem-macem. Dadi ora tau terus Nabi terus kurang ganteng terus. Wes Nabi mulai cilik yo ganteng prilakune yo ganteng fisike. Iki jenenge apa? Ala akmalil ausofi min hali siba. Mulai kecil sudah wajah yang ganteng, perilakunya yang ganteng.